Perkenalkan, nama saya Jessica, saya dari jurusan Hubungan Internasional Reguler A, tahun 2020. Nah, saya akan menjelaskan mengenai reliabilitas Converse Alpha dari survei yang kelompok kami telah lakukan. Kelompok kami melakukan survei menggunakan Google Form yang di mana kami mendapatkan 39 respons. Ya, bisa dilihat ada 39 nama di sini yang telah mengisi survei kami melalui Google Form. Lalu saya akan mencari reliabilitas Converse Alpha-nya melalui respon ini. Nah, subjek ini maksudnya adalah respon. Jadi komponen-komponen apa aja sih yang digunakan untuk mencari Converse Alpha itu? Yang pertama kita harus tahu dulu berapa jumlah pertanyaan di survei tersebut. Jadi question. Cara mencari jumlah pertanyaan itu sama dengan count. Lalu diblok dari sini sampai sini. Nah, jadi jumlah pertanyaan itu ada 5. Lalu komponen apa lagi yang kita gunakan untuk mencari Converse Alpha-nya itu adalah of item variance. Jadi yang bisa dilihat di sini di setiap subjek itu di setiap pertanyaan 1 sampai 5 ada angka 1, 2, dan 3. Ini tuh maksudnya itu varian dari jawabannya. Untuk pilihan yang pertama itu jawabannya ya, pilihan yang pertama jawabannya ya itu poinnya 1, pilihan kedua jawabannya biasa aja di poinnya 2, pilihan ketiga jawabannya tidak itu poinnya 3. Nah, dari setiap pertanyaan itu, setiap subjek kan menjawabnya beda-beda, dan itu ada varian-variannya itu setiap pertanyaan. Jadi kita harus menghitung total dari varian jawabannya itu setiap pertanyaan dulu sebelum mencari keseluruhannya, total keseluruhannya itu kita harus cari dulu total per pertanyaannya. Jadi caranya itu kita ke paling bawah, lalu kita tulis variance per pertanyaan. Nah, rumusnya itu var p dan kita blok dari pertanyaan 1 dulu. Nah, ini sudah keluar variance-nya per pertanyaan itu. Untuk pertanyaan 1, 0,28079. Untuk mempersingkat saja, kita bisa langsung klik pojok kanan ini untuk semua pertanyaan. Nah, jadi langsung keluar untuk jumlah varian setiap pertanyaannya itu udah langsung keluar dengan rumus yang sama. Nah, lalu bagaimana caranya kita menjumlahkan semuanya itu? Pakai rumus sum. Sum dari varian setiap jawaban itu di blok, kita balik lagi ke yang tadi, kita blok setiap pertanyaannya. Total dari varian setiap pertanyaannya. Nah, di enter. Nah, udah keluar angkanya, jadi totalnya itu ada 2,043393. Lalu komponen yang selanjutnya kita akan mencari variance of total score. Variance of Jadi variance of total score ini adalah varian dari total keseluruhan setiap subjek. Jadi kita harus cari total dulu, total setiap subjek ini, total jawaban setiap subjek ini, variansnya total angkanya berapa, lalu kita baru cari variansnya. Nah, caranya itu kita hitung dulu per subjek. Total sama dengan dihitung per subjek, sum dari subjek yang pertama dulu, di blok dari yang pertanyaan 1 sampai pertanyaan 5, tutup kurung, enter, sudah ketemu jawabannya 7, dijumlahin semua, lalu untuk mempersingkat waktunya, kita blok saja ke bawah, sampai ke subjek 39. Oke, nah jadi udah keluar totalnya
total semuanya, dan total skor dari setiap subjek sudah keluar. Lalu kita akan mencari varians dari total skor setiap subjek ini. Caranya itu sama dengan P. Ini rumusnya sama seperti saat kita mencari varians yang tadi yang di bawah. Itu kita blok, tapi kita blok dari total semuanya, total skor ini. Dari subjek 1 sampai subjek 39. Nah, udah keluar angkanya 3,224195. Lalu yang terakhir kita akan mencari Cronbach alpha-nya. Gimana cara cari Cronbach alpha-nya itu? Jadi cara mencari Cronbach alpha-nya itu rumusnya adalah kita buka kurung dulu. Jadi jumlah pertanyaan dibagi buka kurung jumlah pertanyaan dikurang 1, lalu kita tutup kurung dikali buka kurung lagi 1 dikurang sum of item variance lalu dibagi variance of total score-nya. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung Cronbach alpha-nya. Nah, hasilnya udah keluar. Jadi Cronbach alpha-nya itu 0,45779 apabila kita bulatkan menjadi 0,46. Nah, jadi intinya itu apakah survei kita ini, kuesioner kita ini reliable atau tidak, itu bila kalau misalnya dianggap reliable itu bila angkanya Cronbach alpha-nya itu di atas lebih besar dari 0,60. Tapi bila di bawah 0,60, contohnya seperti kita ini, kita angkanya 0,46, berarti kuesioner yang kita lakukan tidak konsisten atau tidak reliable. Itu selesai. Terima kasih.